Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini untuk membahas 36 strategi, yaitu strategi nomor 7, mencipta dari ketiadaan. Mari kita perhatikan. Apa itu mencipta dari ketiadaan? Bisa berarti satu, menampakkan diri kuat. Ini hanya ilusi atau tipuannya. Yang kedua, bisa juga berarti mendapatkan kekuatan dari luar. Kalau ini kenyataan dari benar-benar mendapatkan kekuatan dari luar. Tapi sebenarnya perbedaan ini juga tidak bisa saklek ya. Jadi tidak bisa dipandang saklek, hanya untuk mempermudah penjelasan saja. Baik, contoh menampakkan diri kuat, yaitu saat pasukan Mongol melawan Khwarezmi dalam salah satu pertempuran itu. Pasukan Mongol yang memang setiap pasukannya biasanya membawa lebih dari satu kuda tiap orangnya. Jadi saat menghadapi musuh yang lebih kuat, mereka menjejerkan kuda-kuda mereka yang tidak terpakai seakan-akan ada orangnya ya. Jadi menampakkan diri lebih besar ya, sehingga musuh takut atau tidak jadi untuk melawan. Ini salah satu teknik. Jadi menampakkan diri kuat sehingga musuh takut atau tidak jadi melawan. Juga dalam perang Uhud, ini sebenarnya setelah perang Uhud, Rasulullah memerintahkan para sahabat mengejar pasukan Quraisy sampai suatu malam ya, di padang pasir. Rasulullah memerintahkan agar para sahabat menghidupkan api unggun lebih banyak ya, agar orang Quraisy melihat wah, pasukan muslim sangat banyak ya. Akhirnya mereka memilih pulang daripada untuk melanjutkan pertempuran lagi. Padahal dalam perang Uhud pertama bisa dibilang pasukan Quraisy yang menang ya, karena banyaknya sahabat yang terbunuh di situ. Dan dengan cara ini orang-orang di luar Madinah dan Makkah bisa melihat bahwa yang lari itu orang-orang Quraisy ya, karena mereka dikejar tapi tidak mau bertempur lagi. Jadi ini salah satu tekniknya tadi ya, menampakkan diri kuat dengan banyak memasang api unggun sehingga terlihat pasukan lebih banyak atau lebih kuat. Untuk contoh masa kini bisa kita lihat dari flexing ya, yang amat terkenal sekarang, yaitu menampakkan kekayaan di media sosial. Ini adalah cara untuk bisa jadi salah satu cara dengan flexing ini menampakkan kekayaannya agar masyarakat tertarik untuk mengikuti apa yang akan diajak oleh pelaku tersebut ya, pelaku flexing tersebut. Bisa jadi mereka menawarkan investasi, bisa jadi menawarkan produk-produk, bisa jadi apa saja. Biasanya sih dengan memperlihatkan kekayaan ini yang dituju yaitu investasi ya, investasi ke dalam perusahaan pelaku flexing tadi. Dengan menampilkan kekayaan tersebut, orang akan percaya wah, ini usahanya mesti berhasil nih, mesti besar ini, dia mesti kaya ini. Seperti itu. MLM juga salah satu tekniknya yaitu pada menampakkan kekayaan juga ya, sama juga mungkin beberapa pimpinannya memang disuruh untuk pakai mobil, atau mungkin disuruh untuk menunjukkan kesuksesannya di umum ya, atau di media sosial. Dan ada juga beberapa MLM baru dulu tuh ya, sekarang nggak tahu ya, awalnya banyak itu di media sosialnya lagi bareng-bareng piknik kemana gitu ya,
Atau juga kalau dulu pernah di kampus itu ada satu MLM menyewa mobil, bukan mobil namanya bis pariwisata besar ya, untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka berhasil. Nah, itu namanya flexing, namanya mencipta dari kekosongan, menunjukkan diri kuat. Tapi mungkin bedanya kalau zaman dulu supaya musuh takut, kalau sekarang lebih ke supaya orang mendekat dan tertarik. Yang kedua Toshiba. Nah, ini Toshiba kasus yang sebenarnya juga cukup memalukan bagi bukan hanya Toshiba tapi juga pengusaha-pengusaha Jepang ya. Jadi demi untuk menyenangkan pemegang saham, untuk menunjukkan bahwa perusahaannya itu tidak merugi. Nah, jadi Toshiba pernah melakukan manipulasi data akuntansi ya, sehingga tampak yang harusnya itu beberapa tahun itu merugi, ditampakkan sebagai keuntungannya, atau jadi menutupi kerugian, sehingga pemegang saham tahunya wah ini bagus laporan keuangannya, sehingga harga sahamnya juga tidak turun. Harapannya ke depannya dengan keuntungan yang akan ada di masa depan itu bisa ditutup ya, tapi ternyata kerugiannya terus bertambah tiap tahun sehingga tidak mampu untuk ditutupi lagi, sehingga akhirnya ketahuan. Nah, jadi ini bisa masuk itu juga. Kenapa? Karena dia mencoba, sebenarnya kan rugi tapi diakali akuntansinya supaya kelihatan untung. Ini masuk teknik tadi ya, mencipta dari kekosongan dengan menciptakan ilusi seakan-akan besar atau kuat tadi. Selanjutnya yang kenyataannya itu mendapatkan kekuatan dari luar dengan cepat, mendapatkan kekuatan yang sebelumnya tidak dimiliki. Jadi mungkin perusahaan ataupun pasukan ataupun negara dengan strategi atau dengan tipu muslihat bisa mendapatkan kekuatan dengan cepat. Kita lihat penjelasannya lagi. Contohnya VOC itu menguasai Indonesia saat itu. Pertama mengambil ya, tidak mungkin ngambil langsung semua ya, sebagian Indonesia mungkin dulu Jayakarta ya, atau Jakarta atau Batavia diambil, terus dengan sumber daya Indonesia yang ada, yang dikuasai dulu itu ya, dari rempah-rempahnya mereka membangun pasukan. Jadi sebenarnya sangat sedikit orang Belanda yang ikut ke Indonesia ya. Jadi mereka menggunakan sumber daya dari Indonesia untuk membangun pasukan. Jadi saat perang, seumpamanya perang Diponegoro ya, sebagian besar pasukan Belanda itu juga orang-orang Indonesia juga. Ataupun saat perang mungkin dengan Imam Bonjol ya, sebenarnya sebagian besar pasukan Belanda atau VOC itu juga orang-orang Indonesia juga. Ini kalau menurut Sun Tzu dinamakan dengan memanfaatkan musuh yang telah ditaklukkan ya, dengan menggunakan sumber daya mereka, membayar mereka untuk menjaga kepentingan kita ya. Ini teknik juga termasuk teknik menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Spanyol dalam penaklukan Amerika, contoh kedua. Kalau ini sebagai contoh, saat Spanyol menyerang ibu kota Aztec ya, pasukan Spanyol itu di Amerika, ibu kota Aztec sekarang mungkin ikutnya Meksiko ya, ibu kota Aztec itu diserang dan hanya sekitar 5% saja pasukan Spanyol yang ada saat itu. Jadi sebagian besar yang ikut menyerang itu malah orang-orang pribumi dari Amerika ya,
yang membantu pasukan Spanyol.